Halo guys, perkenalkan nama saya Dimas Aga Kristianto dari Prodi D3 Marine Engineering semester 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya kerjakan dalam praktikum mesin fluida yang telah saya lakukan kemarin. Dalam mata kuliah mesin fluida praktek, saya telah melakukan beberapa praktikum dan pengambilan data secara daring. Di antaranya yaitu yang pertama adalah pompa sentrifugal, praktikum kedua yaitu pompa mixed flow, selanjutnya praktikum ketiga kompresor sentrifugal, dan praktikum yang terakhir yaitu pompa seri dan paralel. Kita masuk pada praktikum pertama yaitu pompa sentrifugal. Apa sih pompa sentrifugal itu? Jadi pompa sentrifugal merupakan salah satu peralatan yang paling sederhana dalam berbagai proses pabrik. Berikut ini adalah cara pompa jenis ini beroperasi. Yang pertama, cairan dipaksa menuju sebuah impeller oleh tekanan atmosfer atau dalam hal jet pump oleh tekanan buatan. Selanjutnya, yaitu balik-balik impeller meneruskan energi kinetik ke cairan, sehingga menyebabkan cairan berputar. Cairan meninggalkan impeller pada kecepatan tinggi. Impeller dikelilingi oleh volute casing atau dalam hal pompa turbin digunakan cincin diffuser stasioner. Volute atau cincin diffuser stasioner mengubah energi kinetik menjadi energi tekanan. Selanjutnya yaitu pengolahan data pompa sentrifugal. Yang pertama-tama, kita mencari debit aliran fluida terlebih dahulu. Dengan rumus I sama dengan delta P dibagi delta T. Selanjutnya, kita mencari beda tekanan discharge. Dengan rumus delta P sama dengan tekanan keluar dikurangi tekanan masuk. Selanjutnya, kita mencari head pompa dengan rumus H sama dengan delta P dibagi rho B. Yang keempat, kita mencari daya hidrolik pompa dengan rumus PH sama dengan rho B dikali H dikali Q atau I dikali delta P. Untuk daya mekanik motor yang selanjutnya dengan rumus PM sama dengan akar 3 dikali voltase dikali arus listrik dikali faktor daya. Untuk daya mekanik motor, karena kan ada akar 3, itu spesifik digunakan untuk 3 fasa, sehingga kita harus menggunakan akar 3. Selanjutnya yaitu efisiensi dengan rumus PH per dibagi PM dikali 100%. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian dari pompa sentrifugal. Ada 7 langkah dalam prosedur pengujian. Langkah pertama yaitu buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Langkah kedua, tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Langkah ketiga, buka penuh dari valve. Selanjutnya, jalankan pump dan setting kecepatannya. Selanjutnya, yaitu variasikan bukaan dari valve. Langkah keenam, untuk setiap variasi bukaan dari valve, dari buka penuh hingga tutup penuh. Pertama, tutup gate valve pada collecting tank. Kedua, ukur laju kenaikan volume di collecting tank menggunakan penggaris Y. Selanjutnya, ukur tekanan pada pressure gauge dan vakum gauge. Langkah terakhir, ulangi langkah ketiga hingga 5 untuk mencapai kecepatan putaran yang berbeda. Selanjutnya adalah praktikum kedua, yaitu pompa mixed flow. Apa itu pompa mixed flow? Pompa mixed flow adalah inline pompa,
digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan aliran volume tinggi dengan tekanan debit rendah. Salah satu aplikasi yang telah menggunakan teknologi ini adalah kinerja tinggi jet ski propulsi, di mana pompa digunakan untuk menyalakan kerajinan air dengan aliran keluar air kecepatan tinggi. Sulit untuk memahami bagaimana perubahan desain dapat mempengaruhi kinerja pompa. Fluida diisap melalui sisi hisap adalah akibat dari berputarnya impeller yang menghasilkan tekanan vakum pada sisi hisapnya. Fluida yang terhisap terlempar keluar impeller akibat gaya sentrifugal, kemudian ditampung oleh casing atau rumah pompa sebelum akhirnya dibuang. Pengolahan data mixed-flow itu sama seperti pengolahan data pompa sentrifugal. Yang pertama kita mencari debit aliran beda dengan rumus I sama dengan delta V dibagi delta T, lalu mencari beda tekanan discharge suction dengan rumus delta P sama dengan kecepatan keluar dikurangi kecepatan masuk. Selanjutnya kita mencari head pompa, rumus H sama dengan delta P dibagi rho G. Lalu kita mencari daya hidrologi pompa dengan rumus PH sama dengan rho G dikali H dikali Q atau Q dikali delta P. Selanjutnya yaitu daya mekanik motor dengan rumus PM sama dengan akar 3 dikali voltase dikali arus listrik. Selanjutnya yaitu efisiensi dengan rumus PH dibagi PM dikali 100%. Prosedur pengujian untuk pompa mixed flow itu sama dengan prosedur pengujian pompa sentrifugal. Selanjutnya yaitu praktikum ketiga, kompresor sentrifugal. Apa itu kompresor sentrifugal? Kompresor sentrifugal merupakan suatu kompresor di mana kecepatan dan tekanan diberikan kepada udara dengan arah radial terhadap shaft fan atau impeller oleh suatu atau banyak kombinasi antara impeller dan diffuser. Kompresor sentrifugal meningkatkan energi fluida dengan meningkatkan kecepatan tangensial gas. Prinsip kerja kompresor sentrifugal sangat mirip dengan prinsip operasi pompa sentrifugal. Fluida memasuki kompresor melalui nozzle inlet yang proporsional sehingga gas memasuki impeller dengan minimal shock atau turbulensi. Impeller yang terdiri dari hub dan blade dipasang pada poros yang berputar. Selanjutnya yaitu pengolahan data kompresor. Pertama-tama kita mencari massa jenis discharge section. Lalu selanjutnya kita mencari kecepatan aliran. Pada kecepatan aliran ini memiliki koefisien sebesar 0,6. Lalu selanjutnya kita mencari laju aliran massa, rasio tekanan, temperatur isentropik keluar, head isentropik, dan efisiensi isentropik. Lalu kita mencari daya mekanis motor. Pada daya mekanis motor ini tidak di akar 3 karena hanya memiliki satu fase. Dan yang terakhir kita mencari efisiensi total. Selanjutnya itu prosedur pengujian dari kompresor sentrifugal. Prosedur pengujian ini berbeda dari dua praktek yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk langkah yang pertama yaitu buka penuh katup discharge. Selanjutnya, jalankan motor dan kompresor. Langkah ketiga, catat tekanan dan temperatur suction dan discharge. Langkah keempat, catat beda ketinggian di venturimeter. Selanjutnya, variasikan bukaan atau discharge dari terbuka penuh hingga tertutup penuh. Langkah keenam, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Dan terakhir,
Ulangi langkah ketiga hingga kelima untuk kecepatan putar yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu praktek keempat, pompa seri dan paralel. Apa sih pompa seri dan paralel itu? Pada titik Q yang sama, dihasilkan head yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pompa tunggal. Namun, kapasitas maksimumnya bernilai sama dengan pompa tunggal. Pompa-pompa yang berbeda karakteristiknya dapat pula bekerja sama secara paralel dan seri. Spesifikasi pompa seri dibandingkan pompa tunggal dengan spesifikasi yang sama. Pompa seri memiliki head 2 kali pompa tunggal. Pemasangan dengan cara ini dapat meningkatkan kapasitas pompa hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan menggunakan pompa tunggal dengan kondisi head yang sama. Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa head maksimum rangkaian seri sama dengan pompa tunggal. Spesifikasi pompa paralel dibandingkan dengan pompa tunggal dengan spesifikasi yang sama. Pompa paralel memiliki kapasitas 2 kali dari pompa tunggal. Selanjutnya yaitu pengolahan data pompa seri dan paralel. Yang pertama, kita mencari beda tekanan di suction dengan rumus delta P sama dengan kecepatan keluar dikurangi kecepatan masuk. Lalu, head pompa dengan rumus H sama dengan delta P dibagi tau G. Selanjutnya yaitu daya hidrolik pompa dan rumus TH sama dengan tau G dikali H dikali Q atau Q dikali delta P. Selanjutnya yaitu daya mekanik pompa. Ada dua, yaitu P1 dan P2. Dikarenakan arus listrik ada dua, sehingga mekanik pompa ini ada dua. Untuk pompa tunggal yaitu PM sama dengan P1. Untuk pompa seri dan paralel yaitu PM sama dengan P1 ditambah P2. Dan yang terakhir yaitu efisiensi. Itu sama dengan praktikum yang sebelum-sebelumnya. Yaitu daya pompa dibagi daya mekanik pompa dikali 100%. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian dari pompa seri dan paralel. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, mesin harus dalam kondisi mati. Yang kedua yaitu atur katup-katup dengan konfigurasi sebagai berikut. Buka V1, selanjutnya buka V2, lalu tutup V3, kemudian buka V4, dan yang terakhir buka V5. Langkah ketiga yaitu jalankan pompa 1 dan pompa 2 dan atur kecepatan keduanya sehingga kecepatan putar keduanya sama. Catatlah variabel-variabel berikut. Debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter dan tekanan di P1 dan P2. Langkah kelima, variasikan bukaan satu P5. Untuk setiap variasi bukaan, atau catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah keempat. Langkah ketujuh, kembalikan bukaan P5 ke bukaan penuh. Dan langkah terakhir, yaitu variasikan kecepatan putaran pompa 1 dan pompa 2 dan jaga nilai kecepatan keduanya untuk sama untuk setiap variasi. Untuk setiap variasi, kecepatan ulangi pada langkah 4 dan 7. Lalu pengambilan data. Untuk pengambilan data pada praktikum dilakukan secara daring. Pengambilan data ini langkah-langkahnya itu untuk praktikum 1, 2, 3, dan 4 sama. Langkah yang pertama yaitu masukkan data setting kecepatan ke speed input.
Langkah kedua, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Langkah ketiga, klik tombol Run. Selanjutnya yaitu kita mencatat data. Jadi nanti setelah kita melakukan langkah 1, 2, 3, itu akan keluar data pada section. Nah, kita itu nanti akan mencatat beberapa data seperti perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan arus listrik. Untuk langkah kelima yaitu kita mengulangi lagi langkah 2, 3, dan 4 itu bukan katup yang berbeda sebanyak 5 kali. Seperti contohnya, kalau saya biasanya bukaan katupnya mulai dari 80%, 60%, 40%, 20%, dan 10%. Dan langkah terakhir yaitu kita mengulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan yang lain. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soalnya yaitu, jika diameter rotor pompa sentrifugal di modul 1 sama dengan 7,5 inci dan diameter rotor pompa mix flow di modul 2 sama dengan 12 inci. Berdasarkan data head dan debit hasil pengujian, tentukan yang pertama, kecepatan spesifik kedua pompa. Yang kedua, kapasitas spesifik kedua pompa. Yang ketiga, head spesifik kedua pompa. Yang keempat, plot head spesifik dengan kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik dengan kapasitas spesifik. Dan terakhir yaitu kita tambahkan pembahasannya. Berikut ini adalah data pengujian dari praktikum yang telah saya lakukan di modul 1. Dari data-data yang telah kita peroleh, kita dapat mencari debit, suction, dan head pompa. Setelah kita mencari 3 data tersebut, kita dapat mencari kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifik. Berikut ini adalah grafik yang telah kita dapatkan dari data yang telah kita cari tadi. Yang pertama yaitu grafik kapasitas spesifik dan head spesifik. Pada kapasitas yang sama, head spesifik pompa mengalami kenaikan berbanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, head spesifik pompa mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan kapasitas. Lalu untuk grafik yang kedua yaitu grafik perbandingan antara kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik. Pada kapasitas yang sama, kecepatan spesifik mengalami kenaikan sebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, kecepatan spesifik mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan kapasitas. Berikut ini adalah data-data yang telah kita dapatkan dari modul 2. Dari data-data yang telah kita peroleh, kita dapat mencari debit, suction, dan head pompa. Setelah kita mencari 3 data tersebut, kita dapat mencari kecepatan spesifik, kapasitas spesifik, dan head spesifik. Berikut ini adalah grafik-grafik dari modul 2. Grafik yang pertama yaitu grafik perbandingan antara kapasitas spesifik dan head spesifik. Pada kapasitas yang sama, head spesifik pompa mengalami penurunan sebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, head spesifik pompa mengalami penurunan sebanding dengan kenaikan kapasitas. Lalu selanjutnya grafik yang kedua yaitu grafik antara kapasitas spesifik dan kecepatan spesifik. Pada kapasitas yang sama, kecepatan spesifik mengalami kenaikan sebanding dengan kenaikan kecepatan. Untuk kecepatan yang sama, kecepatan spesifik mengalami kenaikan sebanding dengan besar kenaikan kapasitas. Sekian video dari saya.
Stay tune buat video saya yang selanjutnya. Thanks for watching.